Bayangkan jika Anda memiliki anak istimewa yang berbeda dari anak-anak yang lain ketika dia lahir. Bagi sebagian orang, kalau memiliki anak dengan Down syndrome misalnya, atau anak yang tidak bisa melihat sejak dia kecil, tentu reaksinya berbeda-beda. Ada yang bisa menerima, ada yang marah pada Tuhan. Saya tidak tahu cobaan apa yang ada dalam hidup Anda, tetapi ini adalah cerita bagaimana para orang tua yang memiliki anak istimewa seperti ini mampu bangkit dan kemudian bahkan mendorong anaknya untuk tumbuh dan berkembang sebagaimana layaknya anak-anak lainnya. Nah, kisah ini akan saya bagikan di episode Kick Andy kali ini dengan harapan Anda bisa terinspirasi, bisa termotivasi untuk bangkit jika menghadapi keadaan yang mungkin tidak sebagaimana yang Anda harapkan. Siapa narasumber kita hari ini? Mari kita sambut Namira Siregar dan Nini Andrini. Namira, apa kabar Namira? Baik-baik semua. Bu Nini, terima kasih sudah hadir. Silakan duduk. Jadi Namira adalah anak istimewa yang lahir dengan Down syndrome. Down syndrome. Sejak awal apakah Ibu sudah tahu bahwa anak yang akan lahir memiliki keistimewaan seperti Namira? Kalau sejak awal nggak tahu ya, karena waktu saya hamil Namira itu tahun 97, tentunya fasilitas kedokteran juga belum secanggih sekarang. Jadi saya tidak tahu kalau anak yang ada dalam kandungan saya ini mempunyai kelainan gitu. Kelebihan kromosom boleh dibilang tepatnya gitu. Jadi waktu Namira lahir itu juga saya masih belum tahu kalau Namira itu Down syndrome, karena dokter spesialis anak di mana Namira dilahirkan itu tidak menginfokan bahwa Namira ini ada kelainan atau Down syndrome. Saya baru tahu itu setelah pulang, kemudian saya imunisasi dia ke tempat dokter spesialis di mana kakak-kakaknya sebelumnya sudah di situ, baru di situ dokter mengatakan kecurigaannya tentang Namira yang Down syndrome. Dan waktu itu saya disarankan untuk cek kromosom. Tapi seperti pada umumnya saya menolak itu. Karena? Saya menolak kalau anak saya itu Down syndrome, anak saya punya kelainan. Tidak gitu. bisa menerima. Tidak bisa menerima, saya denial. Kemudian saya juga ketika dokter menjelaskan, saya compare ke kakaknya gitu kan. Sampai akhirnya saya balik lagi untuk second opinion ke tempat di mana Namira lahir, ke dokter spesialis yang di situ. Dan dokter di situ juga tidak mengatakan apa-apa tentang kondisi Namira yang Down syndrome. Jadi saya cuma tanya, anak saya sehat dok? Sehat ibu, anaknya sehat, jantung baik, ini baik udah. Jadi saya masih membawa harapan anak saya memang baik-baik saja gitu. Sampai akhirnya ketika imunisasi berikutnya saya datang kembali ke situ, saya tanyakan, akhirnya saya terus terang sama dokter itu bahwa ada dokter yang mencurigai bahwa Namira ini kemungkinan Down syndrome gitu. Dan dianjurkan untuk cek kromosom. Kemudian dokter itu mengatakan, ibu untuk apa cek kromosom kalau hanya untuk memastikan anak ibu Down syndrome. Kalaupun anak ibu Down syndrome nantinya toh akan berjalan dengan waktunya tuh kelihatan anak ibu Down syndrome. Kecuali kalau anak ibu didiagnosa jantung atau kelainan jantung atau apa, kemudian ibu cek itu bisa diobati bu. Tapi kalau Down syndrome mohon maaf sampai anak ibu nggak ada pun itu tidak akan bisa disembuhkan, nggak ada obatnya. Jadi dokter itu kemudian menyarankan saya untuk membilangkan saya untuk ibu sebaiknya, mungkin dokter itu sebenarnya udah tahu kondisinya Mira. Jadi saat itu dokter hanya mengatakan kepada saya sebaiknya ibu sekarang siapkan mental ibu, menerima dia,
bilang ke keluarga suami, anak-anak, keluarga terdekat tentang kondisi Down syndrome ini, tentang Namira. Dan kemudian kita sama-sama Bu meminimalkan kekurangannya, memaksimalkan kelebihannya. Saya kasih obat saya kasih vitamin-vitamin untuk pertumbuhan otaknya seperti itu. Jadi dia tidak menyarankan untuk cek kromosom pada saat itu karena memang pada saat itu tahun 97 masih termasuk jarang, masih baru itu dan masih lumayan mahal biayanya. Baik, jadi menurut dokter udah nggak perlu lagi karena toh kalau akhirnya ketahuan bahwa Down syndrome nggak bisa bikin apa-apa. Nggak bisa. Ya, jadi, sementara uang mungkin sudah terlanjur keluar banyak untuk itu ya. Betul. Jadi dia lebih menyarankan saya untuk accepted gitu, menerima kondisi Namira bahwa ini adalah satu anugerah yang Tuhan titipkan kepada saya yang harus dijaga. Berapa lama Ibu masih denial atau masih menolak atau tidak bisa menerima bahwa Namira, anak yang dilahirkan ini Down syndrome? Sampai berapa lama itu? Ada sekitar 1 bulan gitu. Saya nggak bisa. 1 bulan? Iya. Saya rasanya menolak gitu kan. Apalagi kayaknya suami saya juga cenderung nggak apa-apa kok, anaknya nggak apa-apa kok gitu. Jadi belum ada tanda-tanda hari itu ya? Waktu itu belum, tapi lama-lama ketika saya menyusui dia, ASI dia gitu kan, saya lihat dari samping gitu kan, memang ada ciri-cirinya kan kalau anak Down syndrome. Apa itu ciri-ciri kan, yang mungkin bisa dibagikan di sini? matanya itu kayak mongoloid gitu kan, kayak naik ke atas, terus hidungnya itu tulang ininya tuh nggak ada, terus kupingnya juga dia lebih kecil gitu. Ciri-ciri anak Down syndrome itu. Terus untuk jari kaki itu, makanya mereka dibilang foot sandal, antara jempol kaki sama telunjuk itu jaraknya agak jauh. Makanya mereka dibilang foot sandal. Gitu. Jadi itu ciri-ciri yang saya lihat. Ada kerenggangan ya? Ada kerenggangan. Itu ciri-ciri yang saya lihat sampai akhirnya saya cuma berkata sama diri saya, kalau saya mau terus terpuruk, anak saya besok mau jadi apa? Saya sudah waktunya saya harus menerima titipan ini dengan baik. Karena ini saya punya kewajiban untuk membesarkan dia. Dan saat itu saya mulai menerima keadaannya Namira, kondisinya Namira. Dan saat itu saya hanya bertekad akan menjadikan anak ini seorang anak yang mandiri dalam segala hal. Jadi Namira anak keberapa? Ketiga. Jadi ada 2 kakak? Iya. Kakaknya laki perempuan? 1 laki, 1 perempuan. 1 laki, 1 perempuan. Namira sendiri tahu Namira Down syndrome? Tahu Om. Tahu sejak kapan? Dari umur 15 tahun. 15 tahun udah menyadari bahwa Namira Down syndrome. Iya. Apakah ada perlakuan yang berbeda dari teman-teman ketika mereka melihat kondisi Namira seperti ini? Beda. Pernah dibully gitu? Pernah dibully. Aku waktu di sekolah, di TK kan kayak ngomong kayak sendiri. Ih, mana? Kan aku di Bojok tuh, di sekolah di TK gitu kan. Ada orang yang lihat saya mungkin kayak, oh you knowing the crazy. Ini crazy. Wah, aku dianggap kayak gitu. Dibilang sama orang gila itu. gitu iya, ya. Dianggap crazy. Karena apa? Karena Namira suka hayalan sendiri Om. Oh, suka ngobrol sendiri gitu? Nggak bisa dikontrol. Terus teman-teman jadi bingung ya? Iya. Artinya mungkin teman-teman karena tidak tahu juga mereka masih kecil ya. Saat itu masih TK kan, karena kan memang kemampuan anak-anak ini kan untuk fokus itu tidak lebih mungkin dari 3,5 jam itu udah sangat bagus untuk seorang anak Down syndrome fokus. Karena waktu itu saya juga sesuai dengan saran dari psikolog, saya masukkan dia di sekolah umum saat itu. Nah kemudian dia kan habis itu main sendiri atau dia ngomong sendiri, entah apa yang ada di dalam otaknya, hayalannya sampai sekarang pun masih kadang gitu dia entah atau apa yang di dalam hayalannya tiba-tiba dia drama sendiri gitu kan. Kadang suka saya tanya, "Dek ngapain Dek?" Dia langsung diam. Kayak kalau Bunda abang saya yang mancing. Udah cut. Aku diem. Aku di kamar mbak saya gitu kan. Teman saya lah, aku lagi bersihin baju nih. Udah cut. Ambil sesuatu yang abang ambil. Jadi dia lagi ngomong sendiri, abangnya masuk terus bilang udah cut dia bilang gitu. Ya itu, jadi kemudian teman-teman TK-nya itu kan melihat
itu satu keanehan ya. Kemudian dia dikatain gila, Namira gila gitu sampai akhirnya aku nggak sekolah di nggak situ. mau sekolah. Gitu. Karena dia paham kalau dia dikatakan gila itu dia paham. Aku kan nggak ya. gila. Dia. Jadi merasa tersakiti lah ya. Kemudian nggak mau sekolah lagi. Jadi saya ingin orang-orang tahu ada sejumlah prestasi yang diraih oleh Namira ya. Betul. Nah nanti Ibu cerita bagaimana mendorong sampai pada prestasi yang menurut saya luar biasa. Belum tentu anak-anak lain juga mampu untuk mencapainya ya. Jadi Namira ini pernah jadi model ya. Di ajang apa? Nah saya ingatkan aja ya. Terlalu panjang soalnya. Jakarta Fashion Week. Pernah ya tahun 2018, 2019. Terus jadi model dari Elche Skincare. Wah jadi model ini ya. Kemudian ada model iklan Provider Access. Model dari Pop Bella. Ya. Terus ada model mini film Cintabilitas. Itu apa itu? Cintabilitas itu dari peragam yang kayak tuli, jaksa, ada yang kayak tangannya yang di Jadi film itu mengajak orang untuk lebih mencintai Tai orang-orang teman-teman disabilitas, teman-teman penyandang disabilitas. Produksi HWDI ini apa nih? Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia. Oh, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia. Iya. Dan kebetulan Namira menjadi salah satu Dewan Pengurus HWDI Pusat. Dewan Pengurus Himpunan Wanita dengan Disabilitas ya. Tuhan itu maha adil. Aku nggak namanya cacian orang lain di luar sana. Nggak peduli, no comment. Aku anggap ini bukan air mata yang aku keluarin, Mata bahagia. tapi aku bahagia. Tapi aku percaya menjadi seorang Down syndrome. jadi seorang Down syndrome. Luar biasa ya. Jadi kalau dilihat Namira ini aktif juga ya di organisasi, dalam kegiatan, model, dan dengar-dengar menari juga. Iya. Menari apa ini? Ada yang kayak Kontemporer pop juga. itu berarti ya? Iya. K-pop. K-pop juga. K-pop, oke. Nah, terus juga pernah tampil di beberapa events ini, ya di Singapura. Iya. Itu juga ya? Iya. Ngapain di Singapura? Mewakili kayak World Theaters Disabilities Asian Youth Theater Festival. Oke. Dia bersama jadi ada satu komunitas tari namanya G-Star. Itu terdiri dari anak-anak Down syndrome. Oke. Di bawah Gigi Art of Dance. Jadi mereka udah banyak perform kemana-mana bersama dan Namira. Namira juga ikut menjadi Iya, bagian ya? itu menjadi bagiannya dari Tampil situ. di Singapura, Tampil menari. di Singapura menari. Wow. 2018 di Asian Youth Theater Festival. Terus tahun 2019 Unconditional saya lupa unconditional apa dan yang waktu itu 2019 itu dihadiri oleh Presiden Singapura. Oke. Keren. Nah, pernah tampil di TEDx juga ya, di UI ya, 15 menit. Tanpa teks, menjelaskan Tanpa teks. tentang Down syndrome. Iya. Jadi, Perjalanan hidup saya kayak menceritakan pengalaman hidup. iya. Oke, menarik sekali. Kalau dilihat dari sini, Bu, tentu yang jadi pertanyaan bagaimana Ibu mendorong agar Namira itu bisa seperti sekarang. Supaya mungkin para orang tua yang selama ini kecil hati, bahkan merasa malu ya Bu ya, Iya, masih ada. Masih banyak. Ya masih banyak yang malu karena menganggap ini kutukan lah, Iya. menganggap dia nggak tahu Aib lah. keluarga. Ya aib keluarga lah, disembunyikan, disimpan, tidak didorong, tidak diajak Perkenalkan. untuk bersosialisasi ya. Itu banyak kejadian seperti itu ya, Namira ya. Dalam kehidupan teman-teman Namira yang seperti ini banyak. Ada. Oke. Ada Om. Baik, tapi Namira berbeda. Mudah-mudahan yang lain juga. Tapi apa yang Ibu lakukan? Sebenarnya yang saya lakukan mungkin sama pada orang tua pada umumnya ya. Saya balik lagi saya tadi bilang saya tidak pernah memperlakukan dia berbeda. Oke. Saya anggap dia sama dengan kakak-kakaknya dan saya mendidik dia sama seperti saya mendidik kakak-kakaknya gitu. Namun saya juga menyadari
keterbatasan dia sebagai seorang disabilitas intelektual yang memang di sini adalah kekurangannya di IQ-nya gitu. Jadi saya di sini tidak memaksakan dia untuk dari sisi akademis, tetapi saya tetap sekolahkan dia untuk dia bisa membaca, menulis seperti itu dan untuk pergaulannya juga. Sebetulnya bakat Namira itu yang pertama melihat adalah gurunya di sekolah waktu itu. Waktu itu tingkat berapa? Waktu itu dia SD kelas 6, SD kelas 6 gitu. Gurunya dia sering kalau istirahat tuh nari-nari di tengah lapang gitu, terus gurunya ngerekam. Lagi iseng aja. Lagi iseng. Terus gurunya ngerekam, dikirim ke saya gitu kan. Terus Bun, lihat nih Bun anaknya gitu kan. Seperti pada umumnya sebelumnya saya selalu mencari di mana bakatnya dia. Saya sempat sekolahkan dia di musik, piano. Saya sempat juga masukkan dia sebagai atlet. Karena biasanya anak Down syndrome kan juga di musik, di atletik gitu ya. Sempat juga juara, dapat perunggu untuk lari dan dapat perak untuk tolak peluru gitu. Tapi kondisi dia juga dengan kondisi yang waktu itu pneumonia, paru-parunya tidak memungkinkan dia untuk jadi atlet olahraga. Gitu, olahraga. Jadi lari ke seni. Namira sekarang usianya berapa? 26 tahun Om. 26 tahun. Kalau Namira sendiri merasa sebagai penyandang atau anak dengan Down syndrome itu apa tantangan terberat yang harus dilalui oleh Namira? Gak percaya kenapa saya seperti ini gitu. Okay. Mungkin Tuhan ada yang lain, mungkin dari sisi lain aku gitu. Malu, aku juga malu seperti keadaan ini gitu. Saya hampir down, tapi pun tak kenal down gitu kan. Kayak aku merasa kayak takut, kenapa aku kayak gini gitu. Iya. Lalu aku bertanya, aku nanya ke orang tua saya, pun kok aku kayak gini. Kenapa aku kayak gini? I know, Prof, you Prof. Tuhan yang memberikan segala yang aku punya. Tapi aku syukuri. Syukuri ya. Aku syukuri dengan apa adanya diriku. Tapi banyak orang yang sama seperti saya. Mereka jadi panutan saya. Di luar sana, mikir saya seperti ini karena bunda yang cara didik saya sangat keras. Tapi saya tidak pernah melawan. Tapi saya hanya menjadi diriku sendiri yang menerima diriku yang apa adanya. Aku nggak seperfect apapun. Tapi Tuhan memberikan aku seperti ini. Gitu. Tuhan itu maha adil. Aku nggak yang namanya cacian orang lain di luar sana. Nggak peduli, no comment. Aku anggap ini bukan air mata yang aku keluarin, Mata bahagia. tapi aku bahagia. Tapi aku percaya menjadi seorang Down syndrome. jadi seorang Down syndrome. Jadi Namira sekarang sudah ikhlas, sudah menerima dan ingin menjadi seseorang yang menginspirasi orang lain ya. Iya Om, bener. Nah, Namira, ini mungkin banyak teman-teman disabilitas yang ada di luar sana yang nonton bukan di studio nih. Terus ada teman-teman yang Down syndrome juga. Nah, mungkin Namira bisa kasih sesuatu ya untuk memberikan semangat bagi teman-teman. Terima kasih buat adik-adik yang di luar sana udah diinspirasi kakak. Kakak nggak akan mudah menyerah apapun usaha kalian. Tapi lihatlah suatu saat nanti ketika kalian dewasa seperti kakak yakin kalian bisa. Dan patahkan stigma yang ada. Jangan pernah malu, tapi usahakan kita banyakkan dikenal dan dikenal masyarakat. Nah, tentu Ibu sekarang, Ibu, karena banyak orang tua yang tidak siap tadi ya, yang sampai hari ini mungkin masih merasa malu, merasa dikutuk, macam-macam lah perasaan negatif. Nah, tapi itu kan yang menjadi korban anaknya ketika dia tidak berusaha, tidak membuat anaknya sendiri bangkit. Nah, bisakah Ibu sampaikan sesuatu buat para orang tua? Mungkin untuk para orang tua di luar sana yang punya anak Down syndrome, jangan pernah malu ketika kita mempunyai anak Down syndrome atau apapun disabilitasnya. Karena kita tidak pernah tahu rencana Tuhan yang terindah untuk anak-anak kita. Apa yang ketika kita dipilih Allah untuk dititipi anak spesial, pasti ada rencana Tuhan yang indah untuk anak-anak kita. Jadi teruslah semangat membersamai mereka, jangan malu, antarkan mereka setinggi-tingginya mereka menggapai mimpi, patahkan stigma yang ada, terus semangat maju untuk anak-anak disabilitas.
Baik. Terima kasih Namira, terima kasih Bu Nini Terima ya kasih. sudah memberikan inspirasi bagi siapapun yang menonton acara ini. Saya juga merasa terinspirasi ya. Baik, habis ini kita akan menyaksikan performance dari Namira dengan dance-nya tadi ya. Baik, terima kasih Namira. Namira bisa kembali ke bangku lagi ya, ke sini. Iya. Ada beberapa yang tanya ke saya, kamu mau bisa lihat nggak? Terus kalau mau nanti saya mau menjadi pendonor kornea untuk kamu gitu. Tadi kita sudah menyaksikan perjalanan hidup seorang ibu dan anaknya dengan Down syndrome dan bagaimana mereka mengatasi tantangan-tantangan dalam hidup dengan segala keterbatasan yang dihadapi atau yang dialami oleh sang anak. Nah, kali ini saya juga mengundang ibu dan anak yang juga dengan tantangan yang berbeda tetapi tidak mudah. Nah, kisah ini sekali lagi semoga memberikan inspirasi bagi kita, memberikan semangat bagi kita bahwa apapun tantangan dalam hidup kita akan mampu melalui ketika kita menyadari dan kita mengikhlaskan apa yang terjadi dalam hidup kita. Dan itulah yang dialami oleh ibu dan anak yang akan segera menjadi tamu kita kali ini, yaitu Rachel Siloam dan Ibu Sri Mukti Handayani. Baik, Rachel, apa kabar? Salaman. Oh iya, tongkatnya diberesin dulu ya. Oke, Ibu, terima kasih. Sama-sama sini. Ibu Sri ya. Mari silakan duduk. Kalau menyimak tadi perjalanan yang pendek dari awal sampai bisa duduk sini, nah Rachel pakai tongkat. Iya. Berarti Betul. Rachel tidak bisa melihat. Betul sekali Om Andi. Oke, apa yang terjadi dengan mata Rachel ini? Saya terlahir prematur di usia kandungan ibu saya hampir menginjak 7 bulan. 7 Jadi bulan. dengan berat badan waktu itu 9 ons. Dan itulah yang terjadi pada saat ini. Kalau boleh tahu ceritanya sedikit Bu Sri ya. Waktu lahir apakah Ibu sudah tahu bahwa Rachel tidak bisa melihat? Belum, karena waktu lahir kita sebelum pulang ke rumah kan dicek semua ya. Iya. Sampai ke mata itu ada kontak cahaya, jadi dinyatakan aman. 3 bulan udah besar, agak mendingan, agak mulai bisa ini kan kontak itu,
dia suka cari-cari gitu. Nah, kalau dipanggil atau Iya, ada suara, nah 4 dia bulan yang lebih pastinya 4 bulan. 4 bulan kalau dipanggil, Rahel, Rahel. Suara-suara kanan, misalnya dia ke kiri lihat-lihat gitu. Jadi nggak balance. Sehingga kita ke rumah sakit kembali. Ini kenapa gitu. Terus ya sepertinya Tidak bisa. tidak bisa gitu. Cuma ibu merasa kenapa kok nggak dikasih tahu gitu. Sedangkan waktu itu statementnya bilang seperti ini. Kenapa ibu ini udah telat? Itu yang bikin. Kenapa kan saya nggak tahu gitu kan. Iya. Harusnya dari pihak rumah sakit, misalnya dari dokternya itu beritahu gitu. Ini standarnya untuk pemeriksaan ini seperti apa gitu. Jadi sekarang Rahel tidak bisa melihat sama sekali. Iya, total. Iya, Cahaya hanya sedikit pun cahaya, tidak. tapi berupa sinar terang gelap saja. Katanya sempat ada usul untuk operasi ya mata waktu itu. Iya, sempat ada usul operasi ya. Bahkan ada beberapa yang tanya ke saya, kamu mau bisa lihat nggak? Terus kalau mau nanti saya mau menjadi pendonor kornea untuk kamu gitu. Dan tapi saya pikir adalah karena ini permasalahannya ada di retina, sehingga bukan seperti case-case yang pada umumnya dengan cangkok kornea langsung bisa, karena ini adalah kasusnya adalah di retina mata. Dan kalaupun operasi waktu itu dokter belum menjamin bahwa kesembuhannya akan ada gitu. Jadi ya kita tidak ambil resiko untuk operasi. Iya. Nah, kalau ibu ya, ini setelah tahu bahwa anaknya tidak bisa melihat, berapa lama ibu baru ikhlas ini menerima kenyataan anakku ya tidak bisa melihat dan aku harus menerimanya? Itu berapa lama? Di usia 6 bulan, ke dokter yang terakhir menyatakan bahwa dia memang betul-betul buta total. Di situ saya pulang dari rumah sakit nangis jadi-jadinya, nangis lah pokoknya. Terus saya berdoa. Terus saya langsung, ini harus diterima. Dari situ saya langsung bangkit. Oke, jadi ibu dari situ, Iya. ibu bilang aku harus bangkit, aku harus berbuat sesuatu untuk Rahel ya. Iya, berusaha untuk langsung di planning nih untuk ke depan ini harus seperti apa. Nah, harus apa yang ibu diambil lakukan untuk mempersiapkan Rahel supaya bisa seperti yang sekarang kita lihat ini? Oke. Kebetulan saya tuh orang di sekolah, zaman sekolah dulu saya pemalu. Pemalunya luar biasa. Jarang bicara sama orang, nggak bisa beginilah ya pokoknya. Tapi saya nggak mau anak saya seperti ini gitu kan. Gimana caranya? Saya menunggu dulu sampai dia mulai umurnya bisa diajak kerjasama lah, istilahnya komunikasi. Ternyata pas di usia dia balita, itu komunikasi nggak bisa 2 arah. Ternyata mungkin dia ada sedikit autis mungkin. Tapi saya nggak ngerti kalau ini anak autis. Cuma kalau ditanya A gitu jawabnya B gitu. Kadang-kadang nyambung, kadang-kadang nggak nyambung gitu. Nah terus saat itu saya merasa ini anak harus terapi atau seperti apa. Cuma saya nggak tahu. Saya tidak tahu terapi itu harus seperti apa, nggak tahu. Cuma kalau saya tanya kenapa berbeda jawabnya. Nah saya mulai tuh mengajarkan dia untuk, misalnya ini loh nak, mama mau cerita taman bunga ya. Ini taman bunga warna ini gitu. Ada bunga warna merah. Terus dikasih tahu, iya taman bunga seperti apa suasananya. Kemudian ayo ceritakan lagi, mama tadi kesini loh, tadi mama cerita apa. Itu jawabannya nggak sama. Misalnya kita cerita taman bunga, dia ceritanya pasar gitu. Nah nggak nyambung kan, tapi saya ulang lagi, ini loh, bukan tadi mama ngomong ini. Ada bunga warnanya merah, bagus loh, nah ini seperti ini bunga, dia pegang, oh ini ada taman bunga. Seperti halnya kalau kita pergi ke taman nih, dikasih tahu, ini loh, ini ada bunga, ada daun, ada ini, dikasih tahu. Kemudian lambat laun pelan-pelan bisa dia bisa cerita lagi walaupun ada sedikit-sedikit berbeda gitu. Cuma saya pikir gini, ini harus diarahkan untuk menulis gitu. Tapi kan belum bisa menulis. Nah, jadi pada saat dia sudah bisa menulis, baru saya ajarkan untuk menulis. Menulisnya gimana? Menulis cerita. Misalnya saya cerita begini-gini, terus Rahel tulis apa loh? Tadi mama ngomong apa? Nah, udah nulis dia. Masih salah diulang lagi.
diulang lagi. Itu pakai braille kan ribet kan, kalau misalnya salah gitu nggak bisa dihapus kayak kita. Jadi gini caranya. Terus Itu sampai umur berapa? itu umur 6 tahun dia udah bisa nulis. Komunikasi udah. Nah, Rahel ini sekolahnya sekolah umum atau sekolah luar biasa? Oke. Lagi SD bisa baca tulis itu di SLB, jauh dari rumah saya. Kemudian pindah ke SD, tidak ada yang menerima. SD umum ini? Iya, Nggak tidak yang ada mau. karena Mungkin karena tidak ada guru yang iya, khusus, mereka nggak bisa nangani ya? benar. Akhirnya saya bawa pulang lah, pokoknya saya ngajarin di rumah. Oh, kalau sekarang Iya. homeschooling gitu Iya, ya? iya. Pada saat usia SD, usianya sudah mencapai harus lulus SD, itu saya ikutin kejar paket. Oke. Ikut kejar paket, dapat ijazah, kemudian saya taruh di asrama. Asrama tunanetra di PSBN Cahaya Batin. Itu saya taruh di situ untuk dia bisa belajar. Dia bingung, "Mah, kenapa kok aku ditaruh di sini?" "Iya, Nak. Biar Rahel belajar, biar pintar." Lebih berdikari. Iya, gitu. Oke, lebih mandiri, Iya, berdikari ya. betul. Baik. Jadi sekolahnya secara formal tadi ya, Mulai dari SMP. SMP. Iya. SMP Di SMP umum. Iya. umum, SMA, SMA umum juga Om. sekarang kuliah. Sekarang kuliah. Kuliah di mana? Saya kuliah di Universitas Islam Asy-Syafi'iyah di Jatiwaringin. Sudah semester berapa? Sudah semester 6. Ambil jurusan apa? Ambil jurusan bimbingan dan konseling Om. Bimbingan dan Iya, pendidikan. Iya. Baik. Itu pilihan sendiri atau Sangat pilihan sendiri Om. kenapa memilih jurusan itu? Karena saya dari kecil, ini Om, ini menarik ya. Karena dulu saya punya hambatan komunikasi ya. Karena bukan cuma komunikasi aja, punya perilaku berulang gitu kan. Yang ada keanehan gitu kan. Nah, akhirnya awalnya dari mama suka mengikuti support parenting gitu Om. Jadi kelas-kelas parenting. Nah, cuman karena anak ini harus belajar caranya ngomong tuh gimana, berkomunikasi. Akhirnya saya berawal mulai dari saya sering diajak-ajak waktu kecil. Jadi awalnya dulu ini saya sering diajak-ajak, diikutin, bahkan ditaruh di depan Om. Jadi usia saya masih 6 tahun pada saat itu saya ditaruh di depan, di mana barisan semua itu orang tua semua. Ya, jadi berawal dari situ, kemudian seiring bertambahnya usia saya kok mulai tertarik ya. Nah, akhirnya saya mulai mendalami. Di asrama kita punya perpustakaan Om, di mana buku-bukunya braille semua. Nah, saya mulai mencari buku-buku psikologi. Saya baca semua literaturnya, hampir entah berapa buku ya. Nah, setelah itu barulah saya mulai menekuni. Awalnya pengen jadi psikolog Om, tapi memang Tuhan belum berkehendak. Ya. Tapi Tuhan mungkin punya rencana lain dalam hidup Rahel ya. Iya. Karena sekarang dengar-dengar udah jadi pembicara, ya udah jadi konselor. Ya, semua macam-macam. dengan izin Tuhan, semua dengan izinnya Allah. Amin. Seharusnya orang tua ajak anaknya ke playground, taman bermain atau ke tempat les Bukan ya, ke tapi seminar. diajak ke seminar-seminar. Iya. Seperti itu. Rahel, ini kan tadi ikut mama seminar sejak kecil ya. Iya Om, betul. Saya membayangkan kalau saya jadi pembicara, terus kemudian saya lihat ada anak kecil Iya, ikut iya, ibunya. iya. Mungkin saya bingung ya, Iya. ini kenapa ibu ini ngajak anak-anaknya ke acara orang dewasa. Iya itu. Tapi ternyata Iya. ada manfaatnya Ada ya. manfaatnya. Kamu juga Iya. mengikuti ya, bisa mengikuti ya. Betul sekali Om. Iya, bahkan dulu kalau saya membayangkan masa kecil saya, seharusnya orang tua ajak anaknya ke playground, taman bermain atau ke tempat les Bukan ya, ke tapi seminar. diajak ke seminar-seminar. Iya. Seperti itu. Tapi justru itu mengubah paradigmamu ya, mengubah mindsetmu dan kemudian membentuk mimpimu yang seperti sekarang ya. Luar biasa Om. Baik, Rahel dengan jurusan pendidikan yang Rahel pilih sendiri ya, jadi tidak ada yang memaksa ini ya. Sama sekali tidak ada Om. Baik, Rahel sebenarnya ingin jadi apa? Atau berkarir di bidang apa nantinya nih? Jadi saya merasa sekarang saya lagi dalam pencarian identitas saya mau kemana? Karena saya senang menekuni public speaking,
Om Andi. Dari umur 17 tahun senang sekali saya belajar tentang public speaking sampai saya dapat kesempatan untuk bisa menjadi bersiaran di RRI di setiap hari Sabtu di program Kita Setara. Wow. Itu adalah satu kesempatan yang oke saya ambil gitu ya, dan saya penulis bukan maksudnya mencoba untuk membuat tulisan dari mulai artikel. Sekarang ada beberapa artikel yang alhamdulillahnya sudah terbit, dan kemudian nah ini kalau dibilang cita-cita atau impian, saya pengen menyuarakan tentang hak-hak disabilitas ya Om. Apa hak-hak disabilitas ini? Ini terutama lebih kepada disabilitas intelektual Om. Oke. Karena saya merasa saya banyak menemukan Om, entah itu dimanapun yang saya berada, saya pernah menemukan beberapa kaum disabilitas intelektual atau mungkin ada juga yang slow learner. Nah, kenapa saya kok berfokus sama anak-anak yang seperti ini sedangkan di luar dari kondisi saya kan gitu. Saya sangat merasa miris ketika kita sering mensosialisasikan menciptakan lingkungan inklusif, pendidikan inklusif, tapi pada kenyataannya bahkan di kalangan disabilitas sendiri, disabilitas intelektual seringkali tidak dihargai Om. Karena sering dianggap lambat dan lain sebagainya. Dan saya mau bahwa kita sebenarnya bisa kok untuk setidaknya kalaupun kita tidak bisa membantu mereka, kita rangkul mereka gitu. Baik, tapi harus ada kesadaran juga dari teman-teman disabilitas untuk memperjuangkan hak-hak mereka ya. Betul Om. Dan nah, itu yang iya. Ya. Itu yang saya lakukan juga di konten-konten saya juga gitu. Nah, kalau Iya. bicara konten-konten ini kan Rahel salah satu konten creator ya yang juga dikenal di media sosial. Kalau boleh tahu akunnya atau platformnya? Aduh, saya bikin konten itu di beberapa platform Om. Di TikTok, di sama namanya Rahel Siloam, di Instagram. Kemudian ada juga podcast di Spotify. Nah, konten-konten apa yang Rahel sampaikan di platform-platform itu tadi? Kalau untuk konten selain untuk edukasi untuk anak berkebutuhan khusus, lebih ke mental health Om. Karena saya berasal dari bimbingan dan konseling, maka saya perlu untuk bisa juga mensosialisasikan tentang psikologi gitu. Nah, kita masuk ke buku di tanganmu. Judulnya Keajaiban Itu Ada Pada Ibu. Wih, Ya. boleh lihat nggak? Boleh, ini spesial buat Om Andi. Ya. Keren, terima kasih. Keajaiban itu ada pada ibu. Ya. Terus ada tagline-nya panduan orang tua, guru dan pendamping Pendamping. dalam membimbing anak kebutuhan khusus. Jadi Bisa untuk siapapun sebetulnya. bisa untuk Iya. siapapun juga, tapi lebih spesifik. Sasarannya, iya. Oke. Apa yang kamu ceritakan di buku ini ya? Lagi-lagi orang yang di sebelah kanan saya. Om. Tepuk tangan orang yang di sebelah kanannya. Baik, Iya. ringkasannya apa yang kamu ceritakan di sini? Ini buku awalnya saya tulis perjalanan bagaimana mama, perjuangan mama sampai di kondisi saat ini seperti sekarang. Mungkin Ibu bisa sampaikan sesuatu kepada ibu-ibu yang lain ya. Saya ingin atau kepada semua orang tua lah tentang bagaimana bisa ikhlas menerima dan dengan perjuangan tadi ya. Mendorong anaknya ikut seminar itu nggak gampang Bu. Kalau saya sih nggak kepikir itu ya. Nah, apa yang bisa Ibu sampaikan kepada para orang tua? Buat para orang tua disabilitas, yang pertama itu harus ada penerimaan dulu. Nerima, ikhlas dengan ikhlas. Kemudian jangan lama-lama mikirin, harus move on cepet. Langsung ngambil langkah-langkah untuk bagaimana caranya anak kita supaya menjadi berdaya gitu. Bermanfaat, gitu aja. Harus move on, jangan Harus lama-lama. Iya, jangan Bersedih lama-lama. boleh, Boleh, tapi jangan lama-lama. benar ya lama-lama. Baik. Harus bergerak. Harus terus bergerak Iya. ya. Nah, kalau Rahel sampaikan apakah itu kepada orang tua, Iya. masyarakat, kepada teman-teman sesama disabilitas, terserah Rahel mau sampaikan apa untuk memberikan semangat bagi mereka semua. Mungkin saya pertama menyampaikan dulu kepada teman-teman kita yang disabilitas bahwa cari keunikan kamu apa,
kelebihan kamu apa. Mungkin kalau misalnya tadi, iya saya harus mandiri itu benar sekali. Tapi yang namanya hidup kadang-kadang kita juga makhluk sosial ya. Kita harus juga menghargai bahwa akan banyak juga orang-orang yang mau berbuat baik. Atau mungkin ada beberapa orang yang punya banyak sekali keterbatasan sehingga mungkin sulit untuk bisa berdikari 100%. Tapi yang penting adalah, oke, sekarang apa yang kamu bisa. Jadi jangan fokus ke, ya aku masih belum bisa ini, ya masih ketinggalan gitu. Jangan fokus ke itunya, tapi fokus ke, oke, saya nggak apa-apa, ini kekurangan saya, ini keterbatasan saya, tapi kelebihan saya apa, itu. Dan buat orang tua, penerimaan itu penting, tapi jangan pasrah, Om. Oke, Iya. penerimaan penting, Tapi tapi jangan jangan pasrah. pasrah. Iya. Artinya, Penerimaan itu, oke, menerima kekurangan kelebihan anak, ini anakku, dan tapi what next? Untuk anak ini apa? Kalau pasrah kan, ya udah nggak apa-apa lah, udah nggak apa-apa gitu ya. tidak berbuat apa-apa. Beda, Om. Iya. Oke, terus bagi masyarakat, Ya bagi masyarakat tadi ya, lingkungan inklusif bukan hanya perkataan, Om, tapi harus juga dibuktikan realisasinya seperti apa untuk kita. baik. Iya. Terima kasih Rahel, terima kasih Bu Sri Muti ya. Dan ini ujung dari perbincangan kita. Saya harapkan akan memberikan banyak inspirasi buat siapapun yang menonton acara ini. Dan bagi Anda tadi yang tidak menonton dari awal, Anda bisa menonton tayangan ulangnya di metrotvnews.com. Ada juga cuplikannya di channel YouTube Kick Andy Show. Dan bagi Anda yang ingin berbuat baik, ada kesempatan untuk berbuat baik melalui benihbaik.com. Di sana ada penggalangan dana untuk membantu seorang nenek namanya Mbah Juminem yang sebatang kara di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Jadi nenek ini juga penyandang disabilitas, lengannya hanya sebatas siku. Sehari-harinya dia mencari nafkah dengan menjual sapu buatannya sendiri, berkeliling desa, tetapi karena usianya dan belakangan ada penyakit jantung, dia tidak bisa lagi mencari daun-daun kelapa yang jatuh dan tidak bisa membuat sapu dengan baik dan berkeliling desa, maka dia mengimpikan punya satu kios kecil untuk bisa berdagang, dan untuk itu dibutuhkan dukungan dari kita semua. Kalau Anda tergerak hatinya, Anda bisa klik benihbaik.com, Anda cari penggalangan dana dengan judul Lansia Difabel, Hidup Sebatang Kara, Jualan Sapu Lidi. Nah, Anda bisa beramai-ramai membantu agar Mbah Juminem bisa memiliki kios dan tidak harus berjalan keliling untuk menjual sapu lidi yang satu ikatnya Rp5.000. Akhirnya semoga episode kali ini menginspirasi kita semua. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.